Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Abah, silakan duduk terlebih dahulu. Marilah rekan-rekanku jamaah semuanya, kita sebelum beliau menyampaikan mau'idatul hasanah, mari kita bersolawat atas Nabi bersama-sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Alan Maulana Ibrahim, kesempatan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Bu? Insyaallah Kak. Kisareng. Yang ibu-ibu kan kadang ora anak puasa ngono. Nggih Kak, halangan. Nggih niku dapat bonus niku alhamdulillah. Diskon Pak. Pak Rahmat kan ora tak saponi puasa ora mesti puasa nek ora ya wis berarti masalah kan. Mboten apa? Insyaallah kok ngono to Bu Sumi iki. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, asatidah, sepuh, bila sepuh. Mobil khusus, doyo, pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamit On Air ingkang tansah kula mulyaken. Yang saya hormati Ibu Imratul Mufida, Ibu Sumiasi selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Ta'lim Iwamit On Air. Tak ketinggalan keluarga Kamboja Jaya yang tercinta, tak ketinggalan seluruh santriwan santriwati Majelis Rona Senja Iwamit On Air yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini adalah hari kedua kita menjalankan bulan suci Ramadan, bulan suci dalam berpuasa. Di pertemuan kita kali ini, panitia memberikan satu tema, tata cara membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di lewat on air. Maksud dan tujuan agar supaya bacaan Quran kita baik lewat nyata maupun lewat sosial media itu sama kedudukannya. Ben entok berkah.
Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, singkat saja bahwa mungkin akan lebih banyak tanya jawabnya karena apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan saya tidak tahu. Maka panitia cuma sebatas memberikan satu gambaran. Barangkali mungkin ini yang dibutuhkan. Oleh karena itu mungkin ada sekitar 10 menit tausiah, habis mungkin kesananya itu lebih banyakkan tanya jawabnya. Ngoten nggih. Biar kena. Nggih, Pak. Siap. Alam anna qira'atul jamaah mustami'ina mustahabbatun bidalail dzahirati wa af'alis salaf wal khalaf. Bahwa ketahuilah perbuatan ini, baca tadarus Al-Quran ini berjamaah ini merupakan satu kesunatan, merupakan satu hobi yang disenangi oleh baik salaf maupun khalaf, baik ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang gitu. Satu perilaku ini sangat dicintai, ya, mustami'ina mustahabbatun, dikumpulkan menjadi kesunatan bidala ilidagir, yang menjadi dalil atau referensi yang dohir, yang nyata. Waf ali salaf wal khalaf, dan ini perbuatannya ulama salaf dan ulama khalaf. Jadi jenengan nggak usah ragu, nggak usah mempertanyakan dalilnya di wong tadarusan segala macam. Yang jelas ketika kita bertadarus, baik secara offline maupun online, semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan. Artinya apa? Kalau kita pengen mendapatkan keberkahan, maka tentu harus ketika kita baca Al-Quran, itu harus suci. Suci, ya, disucikan dari hadas kecil. Artinya punya air wudhu. Ini dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu dijelaskan bagaimana sistem atau cara tata krama tawaduknya seseorang ketika baca Al-Quranul Karim. Punya wudhu, lalu menghadap kiblat, kaki jangan selonjoran, itu sama, Bu. Baik di on air maupun di kehidupannya. Karena on air pun tetap yang dibaca adalah Al-Quranul Karim. Gitu. Ya, tentu bahwa ini sama. Yang harus dikerjakan agar mendapatkan keberkahan, di mana itu nanti para malaikat itu datang, sakinah didapatkan, ketenangan, ketentraman, dan lain sebagainya sebagaimana Rasul menyampaikan, ma min qaumin yadhkurunallaha illa khafat bihimul malaikah wa khasyatur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakrallahu fi man indah. Kata Rasul, ma min qaumin, tidaklah seorang kaumun yadhkurunallaha, yang membaca Al-Quranul Karim, yang mengingat Allah. Salah satu daripada mengingat Allah adalah baca Al-Quranul Karim secara bersamaan. Illa khaffat, kecuali orang tersebut akan dikepung. Illa khaffat bihimul malaikat, kecuali orang tersebut akan diliputi, dikepung sama seluruh para malaikat. Wa khasyatur rahmah, dan akan dikelilingi oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, ditenangkan rasa ketenangan jiwa. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan bercerita kepada siapapun yang dikehendaki Allah bahwa inilah hambaku, inilah inilah hambaku yang selalu mengingat aku.
disanjung-sanjung orang tersebut. Nah, itu artinya orang yang sudah mendapatkan keberkahan yang membaca Al-Qur'anul Karim. Yaitu tadi satu punya kesucian, artinya tidak membawa hadas, menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat, tidak sambil makan, tidak sambil minum, terus kaki tidak selonjoran, ya, terus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan apapun kecuali itu. Nah, itu adabnya orang baca Al-Qur'anul Karim. Orang yang sudah mempraktikkan hal ini, sebagaimana diterangkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, maka orang tersebutlah yang berhak untuk mendapatkan khosyatur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, yang diliputi malaikat, mendapatkan rahmat dan ditanamkan rasa ketenangan dalam jiwa. Wa nazalat alaihimus sakinah, ditanamkannya rasa tenang, rasa senang, rasa bahagia. Jadi semestinya orang yang bertadarrus Al-Qur'anul Karim adalah mereka orang yang senantiasa tenang hatinya sesudah baca itu, gitu. Orang malah jengkel. Nah, makanya dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu pun diatur jauh sebelum tadarrus. Artinya apa? Kita belajar mengajar dulu. Cara belajar mengajar Al-Quran pun diatur. Guru bagaimana cara mengajarnya, murid bagaimana cara belajarnya tentang Al-Quran tersebut. Yang mana itu nanti akan menjadi cikal bakal saat kita akan bertadarrus. Gitu loh. Ya tentu kita paham, kita sepakat bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya bacaan yang mengharuskan, gitu loh, yang terikat oleh yang namanya ilmu tajwid, ya kan? Memang terikat, gitu loh, terikat. Agar kita baik bacaannya, benar bacaannya, maka harus melalui ilmu tajwid. Gitu loh. Tapi ya jangan dilupakan pula, gitu loh. Jangan dilupakan pula bahwa ketika ada seorang yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata, saking susahnya, saking payahnya, tapi dia juga pengen baca Al-Quranul Karim. Di sela-sela keinginannya itu ada satu kelemahannya, yaitu nggak bisa tajwid misalkan, nggak fasih tajwidnya, nggak hafal tajwid. Jadi kadang-kadang keliru bacaannya. Sebagai orang yang faham tentang hadis itu, maka kita akan memberikan kelonggaran. Artinya ya sudah, tidak apa-apa. Kita meyakini bahwa bacaannya itu keliru, gitu. Sudah, kita saja yang tahu, yang paham, gitu. Yuk, bacaannya keliru. Maka kita membenarkan, gitu loh. Kita membenarkan, gitu. Bukan kita diam, kita tetap membenarkan. Artinya kita kita meluruskan, gitu. Kalau kita diam ya kita keliru juga. Tapi kadang ada efek yang luar biasa, Bu. Ketika kita langsung tegur di atas, itu luar biasa efeknya. Mutung, nesu, nggak mau baca lagi, sungkan baca darus lagi, akhirnya keluar juga dari majelis, itu yang lebih berat. Subhanallah. Makanya begini. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu kepiawaian seorang guru itu harus ditunjukkan. Tapi bukan berarti seorang santri pun seenake udele dhewe.
gitu loh. Merasa dirinya itu adalah kepayakan, merasa dirinya adalah satu kelemahan, merasa dirinya adalah satu ketidakpahaman, maka ketika teguran itu pun muncul harusnya diterima dengan legowo. Ini kadang-kadang sing neger luwih enam ketimbang si ditegur, ini yang jadi persoalan gitu loh. Ini yang jadi persoalan. Sing ditegur luwih tua gitu loh. Lebih tua gitu loh. Yang ditegur, sing negur luwih enam. Sehingga merasa dirinya itu terinjak-injak, padahal ya orang etek-etek lah. Gak ada tujuan itu. Ini kadang perasaan, apa mana lagi puasa bu, jiwa sensitifnya kan muncul. Nah, lagi nahan lapar, nahan haus, nahan dahaga, terus ngono gue ngadepi nenek sing cerewete luar biasa, terus gue ngadepi majikan sing nuntut macem-macem, dihadapi tentang pengajian sing ngoten niku ya wis rada piye ngono. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, lalu bagaimana caranya kita agar mendapatkan keberkahan saat membaca tadarus, ya, saat membaca tadarus lewat online ataupun tidak online, itu sama saja sebenarnya. Yang dibaca itu adalah, cuman mungkin yang dimaksud panitia itu online kan kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita kasih paham tata caranya membaca Al-Quran, membaca tadarus supaya mendatangkan keberkahan, itu mungkin lebih tepatnya mungkin seperti itu. Sehingga begini teman-teman, sahabat-sahabatku semua, baik on air maupun baik online maupun offline, ya, baik lewat sosial media, lewat pengajian kayak beginilah misalnya, atau yang di masjid-masjid yang bisa libur, yang ke musola baca di sana, itu sama saja. Secara khidmat kita baca Al-Quranul Karim itu sendiri, ya, jangan mengharapkan pujian apapun. Memang rodok rawan yang offline, yang online gitu loh. Yang online rodok rawannya karena kita juga tidak tahu apa yang kita kan, jadi kan nggak tahu kan saya baca Qurannya seperti apa. Misalkan contoh gitu. Boleh jadi mungkin kalian itu main baca saja, nggak pakai kerudung misalkan. Ya kan orang lain nggak tahu Pak, saya baca Quran, saya pakai lepis, saya nggak pakai kerudung, orang lain nggak tahu. Yang penting bacaanku baik kok, yang penting bacaanku lancar kok, yang penting bacaanku sesuai dengan tajwidnya kok. Nah, kalau bacaannya oke. Tapi bicara lagi tentang tata krama, ya, unggah-ungguhnya seseorang yang membaca Al-Quranul Karim. Ya, toto kromone wong maca Quran. Nah, itu beda lagi. Babnya masuk nih akhlak kita kepada Al-Quran seperti apa. Bukankah kitab itu bagian dari yang harus kita imani? Rukun iman kan wajib pada kitab kan, pada Al-Quran. Ini merupakan satu rukun yang harus kita imani. Kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Lalu kita tidak punya tata krama, tidak punya adab, tidak punya akhlak terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka sekali lagi saya ingatkan, kebetulan saya juga ngaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini sampai khatam, sehingga saya tahu persis. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini, ketika seseorang itu baca Al-Quranul Karim, tata caranya, toto corok nih, ngono.
etikanya. Etika kita ketika baca Al-Quran, baik dilihat orang maupun tidak dilihat, baik sendiri maupun rame-rame, ya kan? Sendiri maupun rame-rame. Kan ada sendiri tapi rame-rame. Seperti on air ini kan sendiri tapi rame-rame kan. Jadi kan di sana kan sendiri, tapi di atas kan rame-rame. Kan seperti itu. Itu sama saja. Ayo, etika kita kepada Al-Quran kita aplikasikan dalam lewat tindakan saat kita membaca Al-Quranul Karim. Ya pakai kerudung lah. Dimana bukan satu apa. Memang masalah jilbab juga orang beda pendapat bahwa yang dimaksud. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran itu mewajibkan seorang perempuan itu menjulurkan kerudungnya gitu. Entah itu persoalan beda pemahaman itu terserah. Yang jelas bahwa seorang perempuan harus pakai kerudung, itu aja. Terlepas yang dimaksud kerudung ini adalah kehormatan maksudnya, itu terserah lah. Ya, itu terserah para ahli-ahli ilmu yang punya pendapat masing-masing. Tapi yang jelas bahwa itu artinya bahwa yang akan kita baca adalah yang mengharuskan seorang perempuan memakai kerudung. Yang akan kita baca adalah yang mengharuskan seorang pakai kerudung. Berarti kan ini etika kita sebagai perempuan, etika kalian sebagai perempuan mau baca Al-Quranul Karim. Gitu. Maka harus pakai kerudung. Ya pakai kerudung, kalau bisa jangan sambil kerja kalau bisa. Tapi kan kita dalam keadaan on air, Pak. Dalam keadaan kerja juga. Makanya saya bilang begini. Bukan berarti yang saya tadi sampaikan adalah satu keharusan dan tidak bolehnya seseorang baca Al-Quran melalui hal-hal yang tidak saya sebutkan gitu. Bukan berarti seperti itu. Silakan, boleh-boleh saja. Sekarang saya tanya, orang tidak punya wudhu boleh nggak baca Quran, Bu? Tidak boleh, Abah. Oh, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau memegang tidak boleh, kalau membaca. Ya, Jajal. Pertanyaannya itu diperhatikan, orang tidak punya wudhu boleh nggak baca Al-Quran? Boleh memegang. Boleh kan? Boleh. Artinya tadi kan orang yang baca Quran itu harus punya wudhu. Bukan berarti yang tidak punya wudhu itu tidak boleh. Tadi saya katakan kaki jangan selonjoran kalau baca Quran. Bukan berarti yang tidak selonjoran itu dia boleh. Ini orang apa? Sopan. Tidak beretika, tidak beradab gitu loh. Yang saya khawatirkan malah rubatalin yal'anuhul Quran. Gitu loh. Ya boleh-boleh saja. Wah, namanya manusia, wong kadang-kadang kita itu tidak punya kuasa apapun. Mau tidak mau kita harus lonjor kesemutan. Misalkan ya mau nggak mau harus lonjor dong. Supaya nggak kesemutan. Karena jadi ya, artinya boleh-boleh saja gitu loh. Menghadap kiblat misalkan. Menghadap kiblat. Bukan berarti yang menghadap selain kiblat tidak boleh. Boleh-boleh saja. Ning adepe wong maca Quran. Kan kita selalu diajarkan ya baik yang terbaik untuk meraih yang terbaik. Kan seperti itu. Kabeh wis apik, Bu. Ya. Kabeh wis apik. Wong orang maca be apik tetep kok. Jenengan ikut tadarus.
ya gerombol ning Iwamit jangan nggak baca ning krongo kena kan tetap bagus kan, apalagi baca wong sing ora maca tetap apik kan, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran zadatuhum imana, malah nambah imani kan ketika diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran zadatuhum imana, akan tambah imannya, kuat imannya. Sing ora maca apik apa maning sing baca. Tapi walhasil intinya bahwa apapun itu, ayo kita sama-sama giroh kita, keinginan kita untuk baca Al-Quranul Karim itu makin kuat, makin cinta. Ini yang harus kita sekarang rame-rame wakaf Quran. Ya, kemarin saya baru dari Cilacap tanda tangan 25 Quran. Saya dapat santunan. Saya senang, tidak bukan berarti saya tidak senang sekali. Gitu loh. Senang sekali. Dan targetnya itu 1 juta Quran. Target. Kebetulan satu di antara TPQ di bawah naunganku yang dapat itu, yaitu TPQ Tanbirul Qulub. Pas kebetulan saya lagi di sana, saya sendiri yang ngambil di sana. di Cilacap. Terus artinya apa? Gerakan wakaf Al-Quran itu luar biasa. Maka bukan hanya gerakan wakaf Al-Quran yang harus kita kejar, yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan, melainkan gerakan yang bacanya juga gitu loh. Wong Al-Quran ini sing baca ini ya pada baik goro, Bu. Apa wakaf Quran wong sing baca goro anak. Ya kan? Makanya kadang-kadang kita itu terlalu menyepelekan guru-guru TPQ, Bu. Saya pikir-pikir, iya. Wong kadang-kadang sing disanjung-sanjung Ustadz sing wis dhuwur-dhuwur, Bu. Ya, Ustadz sing dhuwur-dhuwur padahal kalian itu bisa ikro itu dari guru TPQ kalian loh. Ini ketika wis kalian pinter baca Quran, wis pinter solawatan wis apik-apik, nisa sabjan sing disanjung-sanjung. Nah, Gus Asmi sing di ngefeni. Padahal kalian belum bisa solawat waktu itu. Nek durung bisa baca Quran, baca Arab, alif bata sajim hakho. Ngefennya kalian harusnya lebih ngefan ke guru TPQ timbang guru ngaji sing dhuwur ngono lho. Harusnya gitu loh. Itu kalau kita mau urut-urutan gitu loh. Tapi yang piye meneh ada terus kono kuwe. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Sudah ya. Intinya bahwa baca Quran, tadarusan baik online maupun offline, on air maupun sendiri di rumah ataupun apa itu sama saja keterangannya. Masalahnya ini masalah adab, masalah tata krama, masalah akhlak kita kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, jenengan wis duweni akhlak karo Quran, mesti Quran akan nuntun kita. Ya, kalau kita berakhlak kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadikan dirinya sebagai petunjuk kita, menuntun arah kehidupan kita. Kalau kita lagi goyah, lagi ada masalah, selalu memberikan solusi. Enggak tahu, wes wallahu alam kuasane pangeran gue tahu. Sorosa ditakoni piye carane wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Solusi ya bagian dari rizki, ya kan? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Datangnya tidak akan pernah disangka. Biarkan Allah itu urusan ilahiyah, urusan wilayah Tuhan. Yang jelas bahwa kita menyampaikan kalau kau gini ya mesti begini, kalau begitu ya mesti
gitu aja. Sebagai sisi ilmiahnya. Dari sisi hakikatnya, biarkan Allah yang menentukan segala. Nek kowe wis duweni akhlak karo Quran, mesti Quran akan nuntun kita semuanya sebagai buku pedoman kehidupan. Hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Katan saged kula aturaken barangkali ada yang mau ditanyakan sedikit. Ya, dari Kamboja dimoderatori. Oke, sudah. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada seluruh jamaah Iwamit on air, baik dari jamaah Iwamit ataupun jamaah luar boleh mengikuti monggo dilanjut saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Hikmah tarbiyah. Menggapai ridho dan berkah. Ada Ramadan kita itu ya. Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai hikmah tarbiyah menggapai hikmah dan berkah. Kayaknya bener, Bu. Abang saya mau bertanya. Perkenalkan diri dulu. Tak kenal makanya tak sayang. Yuk. Saya Indarti dari Lampung, dari kelompok Mawarwangi. Saya bertanya, saya punya majikan masih muda, belum menikah. Dia tertarik dengan membaca Al-Quran. Dia minta saya untuk mengajarinya. Dia minta saya untuk mencarikan Al-Quran yang terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu, saya itu kan bacaannya belum bagus dan saya juga belum terlalu pintar membaca Al-Quran. Apa yang saya harus lakukan? Itu saja pertanyaannya. Ya, langsung pertanyaan kedua disusul, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuminah Alif, dipersilakan terlebih dahulu. Rona Senja. Ramadan kita. Terus hikmah tarbiyah membawa berkah. Allah baru hari kedua, nanti hari kelima sudah bisa. Monggo Bunda Mina. Ya, Bunda Saderenge yang saya hormati untuk Al-Makaram Al-Ustad Ustaz Alan Maulana. Masya Allah. Lupa. Semoga senantiasa berkah bahagia kita keluarga dan semuanya, amin. Ini ngapunten sakulumnya nggih. Cuma ingin minta intinya bimbingan dan keyakinan, lebih yakin lagi, minta solusi yang terbaik. Nanti dari pertanyaan saya, insya Allah agar kami ini bisa mengambil hikmah intisari yang setiap hari kita belajar di situ. Semua belajar nggih, untuk belajar sabar. Bahkan yang mengajar maupun yang belajar. Nah, di Iwamit ini dan diberikan kelas Bapak nggih. Kelas A sampai H nggih. Nggih, Bu Sumi nggih. Sampai I. 10. Masya Allah. Sudah disediakan oleh pengurusnya ini nggih. Cuma atas kehendak Allah juga. Nah, ini kan ada shift malam dan shift pagi, siang. Nah, di sini kan masing-masing ini sudah didata kelasnya masing-masing. Nah, mungkin dari kami ini nggih, yang mengajar maupun yang belajar ini sesungguhnya itu yang sesungguhnya itu kan diri kita sendiri ya Bapak nggih, agar kami ini agar ikhlas, agar mahabbah bertambah dan agar yakin, karena kita belajar ini hanya menggapai ridho Allah, hanya karena Allah. Tapi di dalam perjalanan kita belajar, mungkin yang mengajari agak suaranya mungkin keras, mungkin agak dibimbing diulang-ulang, gak kereng mungkin gitu kan Pak.
Tapi niat kami ini yang para pengajar ini tentunya itu sayang agar santrinya ini agar bisa lebih cerdas, lebih semangat belajar, lebih cepat bisa membaca, lebih paham. Tapi yang meminterkan, yang memahamikan tentunya Allah, nggih. Masing-masing itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah di sini ini ada yang kadang masuk, ada enggak, tapi kita prasangka baik. Mungkin sibuk, mungkin ada halangan, mungkin dan lain sebagainya. Tapi mungkin 1, 2, 3 kali maklum. Tapi kalau berbulan-bulan dan bertahun-tahun sesungguhnya, mungkin sekiranya ada yang tidak disukai atau mungkin enggak suka yang mengajar atau gimana juga belum tahu ya Bapak. Kami tapi insya Allah semua diniati karena Allah. Apapun yang kita hadapi kita harus lapang dada. Pertanyaannya lahir batin karena Allah, karena pertanyaannya mengaji, belajar untuk mencari penilaian Allah, bukan mencari penilaian manusia. Agar kami ini lebih yakin, lebih belajar kami ini karena Allah, bukan karena manusia. Ini bagaimana Bapak? Kami mohon dibimbing, mohon disarankan agar kami itu lebih ikhlas, agar Allah selalu ridho ngaten niku Bapak nggih. Mungkin itu saja. Dan yang kedua, kami ini tadi hafalan nggih. Kami di sini semua ikut majikan tentunya sambil bekerja. Hafalan sambil bekerja. Sambil saisa, sambil masak, sambil dan lain sebagainya ini Bapak nggih. Mungkin karena kami keadaan itu tentunya bagaimana cara kami ini apakah diperbolehkan situ Bapak nggih. Nah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf nggih untuk santri semua nggih, bukan untuk menjelekkan satu sama lain, tapi ini kita mencari solusi yang terbaik ya, agar kita ini lebih mahabbah pada Allah, tidak membeda-bedakan siapa yang ngulang, tidak hanya karena manusia. Mohon maaf atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 pertanyaan langsung kita mintakan jawabannya kepada beliau Bapak Ustadz Alan Maulana. Tapi ini ada yang SMS untuk menempelkan pertanyaan pada pertanyaan Ibu Indarti. Bagaimana jika seorang non-muslim, tepatnya majikannya itu meminta pinjam Al-Quran untuk dipegang, untuk dilihat-lihat seperti itu? Apakah diperbolehkan seperti itu, Abah? Terima kasih, dan monggo untuk jawabannya kami persilahkan, Abah. Berarti itu pertanyaan susulan ya dari yang pertama ya. Iya, Abah. Nggih, harus. Begini, kalau misalkan walaupun jenengan nggak terlalu hafal, jenengan nggak terlalu pandai, jenengan nggak terlalu pinter tentang baca Al-Quran, pertama lihat dulu bahwa orang yang ingin belajar itu merasa nyaman atau enggak. Yang penting nyaman dulu. Kalau memang dia itu nyamannya dengan Anda, maka nggak masalah, Bu. Toh nanti yang dibaca juga terjemahannya, Bu. Enggak Al-Qurannya, saya yakin itu. Karena belum tahu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kan tadi alasannya karena bacaanku kurang baik, kurang kurang fasih, kurang apalah ada-adanya. Nggak apa-apa, balighuni walau ayat gitu loh. Sampaikan walau cuma satu ayat, nggak apa-apa. Asalkan si majikan itu adalah orang ngerasa nyaman sama kita belajarnya gitu loh. Itu nggak apa-apa. Kecuali dari pihak majikan bilang sendiri, carikan aku guru agar bisa belajar Quran ini, misalkan gitu. Nah, baru jenengan nanti konfirmasi ke kepengurusan Iwamid, silakan dicarikan jalan solusi, kan seperti itu. Tapi kalau sementara dia itu masih nyaman, masih enak, masih dengan diri Anda, maka silakan saja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Baca lewat terjemahannya gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah, dan sang penguasa alam. Bahasa Taiwannya apa saya nggak ngerti lah, mesti ada di situ. Bahasa Mandarinnya apa, ada lah di situ. Karena dulu saya pernah melihat
Quran yang terjemahan Ada, itu ada semua, bahasa Inggris, Mandarin ada juga. Jadi silakan jenengan itu dikasihkan. Apakah boleh? Apakah boleh majikan non Muslim pegang Quran? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi jangan Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Saya ulangi, ya, nggak masalah, nggak apa-apa, selama bukan Al-Quran yang tidak ada terjemahan. Artinya kalau yang ada terjemahannya, yang baik itu Inggris, Mandarin, Indonesia, itu nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Cuman begini, alangkah lebih bijak. Saya ulangi, alangkah lebih bijak. Sebelum dia itu pegang Quran itu, cuci tangan. Cuci tangan dulu. Sebelum baca Al-Quran, sebelum pegang, sebelum pegang Quran, cuci tangan. Bersihkan dulu. Misalkan begini, coba mana Qurannya, Quran kamu mana gitu, misalkan kelihatan. Ini, tapi kamu cuci tangan dulu, gitu bilangnya. Kamu cuci tangan dulu. Kenapa? Saya bersih kok, nggak apa-apa. Yang penting kamu cuci dulu. Ini barang suci. Harus kamu sucikan dulu tangan. Yang bersih belum tentu suci. Kamu jawab kayak gitu. Yang bersih belum tentu suci. Maka sucikan dulu. Ya sudah, cuci tangan saja gitu. Enggak harus apa namanya, ambil air wudhu, enggak. Dia itu bukan Muslim kok. Maka enggak usah harus wudhu gitu. Jadi boleh ya. Boleh saja. Enggak apa-apa. Yang penting etikanya gitu. Jadi mudah-mudahan ada jalan, ada jawaban yang bisa dipahami oleh Ibu Windarti. Silakan jenengan bimbing. Kalau yang tadi itu Bapak yang apa namanya, kepegang Al-Quran yang tidak ada terjemahannya itu kenapa tidak boleh apa? Karena gini Bu, ini sudah apa namanya, sudah bab lain ya. Gini, kalau mushaf yang tanpa terjemahan itu mushaf yang murni suci. Kalau sudah kecampur terjemahan, maka sudah tidak murni lagi karena ada bahasa Indonesia. Gitu loh. Kan sudah tercampur tulisannya, Bu. Jadi sudah bukan mushaf yang murni, tapi mushaf cuma sebatas mushaf yang ada terjemahan lainnya. Jadi Quran terjemahan, Quran tafsir, kan banyak Bu, mushaf itu macamnya Bu. Jalalain misalkan, Jalalain itu kan ayat suci Al-Quran tapi ada tafsirannya. Ya kan? Ada Al-Quran yang dengan terjemahannya. Itu beda-beda. Secara hukum pun tidak sama. Ada ulama yang berpendapat Quran terjemahan itu dipegang boleh tanpa wudhu. Ada yang berpendapat semacam itu gitu. Tapi yang Quran murni, wong sejati deh Quran ya bacaan itu, Bu. Kalau kita mau adil-dilan lah ya. Kalau kita mau adil-adilan, yang namanya Al-Quran ya saat bacaan itu gitu loh. Mushaf itu bukan Quran. Ya, mushaf itu bukan Al-Quran. Yang dinamakan Al-Quran ketika dibacakan gitu loh. Mushaf ya tulisan gitu loh. Ya sudah, tulisan biasa. Nah, ketika dibaca baru Al-Quran gitu.
Jadi kenapa kok tulisan yang murni, yang tidak ada artinya kok tidak boleh? Bukan tidak boleh, Bu. Saya ulangi, bukan tidak boleh. Tetap sucikan dulu tangannya. Sama sih. Kenapa saya kok ngambil yang terjemahan? Karena buat apa kalian baca yang murni? Saya pasti kalian nggak, majikan kalian nggak mungkin bisa baca gitu loh. Disodorkan ini, lalu dibuka, nggak mungkin bisa baca. Alif lam mim itu nggak mungkin. Andaikan dia pertama kali, lalu dia itu pernah belajar ikro, abata, paling bacanya alama, bukan alif lam mim. Gitu loh. Karena itu di luar pemahaman dia gitu loh. Yang di mana-mana alif gitu, fathah, lam fathah, la mim fathah, jadi alama kan? Itu normal. Normal kan? Kan kita baru belajar yang namanya alif fathah, lam fathah, la mim fathah, alama. Ya wajar dong dia baca alama. Iya, nggak masalah gitu loh. Jadi maksud saya itu begini, kenapa saya mencontohkannya lewat terjemahan gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Walaupun yang murni pakai tulisan itu pun, kalaupun dia pengen pegang, dia pengen baca, silakan saja, nggak masalah gitu loh. Nggak harus wudu, uang wudu itu milik muslim. Orang muslim. Oh, gitu loh. Ya. Wudu itu milik muslim. Mereka mau baca Al-Quran tanpa wudu nggak masalah. Cuman karena kalian deket gitu loh. Karena kalian deket, ayo cuci tangan dulu gitu loh. Oh, harus cuci tangan dulu. Nggak usah lah, macem-macem aja. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada sisi siarnya jenengan gitu loh. Kan kesannya kalau ayo cuci dulu, kan kesannya oh berarti ini benar-benar suci, berarti sakral banget, kan seperti itu, ada siarnya gitu loh maksud saya. Walaupun nggak berlaku bagi non muslim, nggak berlaku, mau megang ya pegang aja silakan, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada hukumnya gitu loh. Jangan mau hukumnya nggak boleh, ini dosa, ini karena ini Quran, ini nggak boleh dipegang. Kalau nggak punya wudu, ya keliru jenengan. Hukumnya uang sing kudu Islam kok. Berarti paham ya? Paham apa? Oke. Terima kasih apa? Tahu dapat hidayah nanti nih Bapak nggih. Ya, mudah-mudahan apa? Alhamdulillah. Nanti kalau masih kurang jawabannya, nah pertemuan berikutnya bisa bertanya lagi ya untuk Bu Indarti. Monggo Bapak untuk selanjutnya pertanyaan dari Bunda Minah untuk dijawab 5 menit ke depan. Pertanyaan kedua. Makanya Bu, kalau kita sebagai seorang guru ngambil kitabnya itu jangan talim. Mesti keliru Bu. Sebagai seorang guru menerapkan kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebagai seorang guru menerapkan cinta kasih sayang. Ya, cinta kasih sayang yang tidak ada sedikit pun rasa ingin dihormati, rasa ingin disanjung, rasa ingin dianggap sebagai seorang guru. Sebaliknya sebagai seorang murid jangan pakai kitab Ihya Ulumuddin seenaknya dewek nanti. Oh, aku kan berhak mendapatkan ini, berhak mendapatkan itu karena pakai kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebagai seorang murid harusnya pakai kitabnya Talim. Sebagai seorang murid harus tunduk, tawadu, ada pasor, munduk-munduk karo guru dan lain sebagainya. Ada umumnya gitu. Nah, artinya dua pemahaman ini, yang guru ngambilnya pemahaman dari Ihya, yang murid ngambilnya dari kitab Ta'lim. Maka akan berjalan beriringan. Seorang guru tidak akan merasa ternodai keguruannya, si murid tidak akan pernah merasa dianiaya sebagai kemuridannya. Gitu. Itu pasti dengan sendirinya gitu loh, dengan sendirinya. Karena dia tidak mungkin bisa keras. Oke lah, mungkin itu sistem, ya. Kalian mungkin punya metode, kalian mungkin punya sistem, kalian mungkin punya metode pelajaran seperti ini, pengajaran seperti ini. It's okay, no problem. Silakan kalian, ya, atur itu semuanya. Tapi ingat,
bahwa ilmu itu utul ilma darajat, tidak mungkin bisa didapatkan, Bu. Ilmu itu pemberian dari Allah, nggak mungkin. Ya, metode apapun yang kalian terapkan, kalau Allah nggak kasih, nggak bakal dapat. Makanya, sebagai seorang guru, kita, sebagai seorang pendidik, kita selalu mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan saja. Ya, tentang nilai-nilai kebaikan saja. Ada yang nggak datang, ada yang hadir, ada yang ini berlarut-larut kok nggak datang, kok nggak hadir. Gitu. Dan sebagai seorang guru selalu husnudon, mungkin itu, mungkin ini, mungkin kerja, mungkin ini, mungkin itu. Atau mungkin sebaliknya, nah, kanda pahit, mungkin nggak senang sama gurunya dan lain sebagainya. Itu biasa saja, Bu, dalam dunia didik itu biasa saja, nggak usah sok suci gitu loh. Banyak orang-orang yang nggak senang sama kita, biasa saja gitu loh. Karena itu hal yang biasa gitu loh. Bahkan sosok seorang rasul, Bu, bayangkan. Sosok seorang rasul, sing mesti bener ya, Bu. Ya, mesti bener ya. Pun ketika lagi taklim, Rasul lagi ngajar, banyak orang-orang yang nggak ikut. Gitu loh. Apa Rasul mencela mereka? No. Bahkan ketika seorang pemuda yang datang melewati kajian Rasul, lalu dilaknati sama taklimnya Rasul, yang ngaji sama Rasul pada saat itu, pada disenani sama Nabi. Kalian jangan melaknati pemuda tersebut. Ya, kalian jangan melaknati pemuda tersebut karena dia adalah orang yang telah menjalankan sunnah. Kalian kumpul di sini buat apa? Ngaji. Saat ngaji saya suruh apa? Berbuat baik. Ya, kalau kalian punya orang tua, hormati orang tua, taati orang tua. Kalian punya istri, ayo jadi seorang suami yang tanggung jawab. Kalian punya anak, ayo jadi wong tua sing apik, tanggung jawab. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anak tersebut, pemuda tersebut punya orang tua, punya tanggungan, dia lagi bekerja untuk mencari nafkah untuk orang tua. Dia menjalankan sunnahku. Kae wis praktek, kue esih teori. Beneran kae ketimbang awakmu. Nah, gitulah sebagai seorang guru seharusnya. Gitu loh. Ya. Begitulah jiwa seorang guru seharusnya. Ya, yang namanya on air, ya, kita nggak pernah tahu. Makanya selalu dan selalu saya bilang, belajar ilmu lewat on ataupun lewat nyata itu nggak ada bedanya, sama saja, beneran. Artinya caranya kita gitu loh, caranya kita itu harus sama. Gitu. Cara menerapkannya itu harus sama. Saat kita benar-benar pengen belajar paham ilmu, kita benar-benar tekun, menekuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara agar kita itu ikhlas, begitu enteng, gampang, bahwa ikhlas lillah, bahwa semua yang aku kerjakan karena Allah, bukan karena apapun. Ya sudah, gampang saja, bahwa kita paksakan dari mulai diri kita. Kita paksakan bahwa tidak ada sesuatu yang pengaruh dalam kehidupan ini. Apakah mulia kita karena seorang banyaknya murid? Tidak. Apakah kita itu dianggap karena banyaknya orang yang mengakui kita? Tidak. Karena semua itu didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terlalu congkak kita, terlalu egoisnya kita. Kalau semua itu kita lakukan berdasarkan atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kecongkakan luar biasa. Aku disuruh ngaji misalkan, disuruh ngajar, ya saya ngajar. Lillah. Ya sudah, karena Allah. Ada orang paham, tidak paham, itu bukan wilayahku. Karena untuk ilmu pun utul ilma darajat dalam Al-Qur'annya, diberikannya ilmu. Artinya apa? Allah yang menurunkan ilmu itu. Tergantung manusianya bagaimana usaha atau tidaknya. Kembali lagi, kadang-kadang Allah itu memberikan ilmu sama orang yang nggak terlalu demen. Ya, tetap memberikan bodoh sama orang-orang yang tekun. Ya, kadang-kadang lita'lamu annallaha ala kulli
syai'in qadir. Makanya bicara tentang ilmu itu urusan ilahiyah gitu. Itu urusan Allah. Makanya teman-teman, sahabat-sahabat itu, yang jelaskan kita belajar ilmu syariat. Syariat kita mengajarkan, ayo gol, ben nemu. Yang namanya nemu kan mesti golek sip. Cara logika kan seperti itu. Ya sudahlah, kita ngaji ala logika saja. Ini kadang-kadang kita menemukan satu kejadian di luar nalar kita, ya sudah biarkan, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, enggak usah ribut gitu loh. Karena itu sah-sah saja bagi Allah gitu loh. Tapi kan syariat kita selalu mengajarkan bagaimana cara kita untuk berinteraksi gitu loh. Kita sebagai seorang guru, ayo mengajarkan. Sebagai seorang santri, ayo senantiasa belajar. Kan seperti itu saja tugas kita. Paham ya? Adapun untuk keikhlasan kita, ya sudah, karena tidak ada otoritas lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu bodoh. Uang saya dulu waktu lahir saya nggak bawa apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Pinter dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat ini saya ngajar pun karena Allah yang menjadikan aku pendidik. Kalau bukan Allah yang menuntun aku menjadi seorang pendidik, mungkin saya masih di jalanan, masih di mana kayak. Itu saja. Bukan karena dirimu itu pintar, bukan karena dirimu itu cerdas, bukan karena dirimu, tapi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kau pintar, dijadikan kau cerdas, dijadikan kau sebagai seorang pendidik sehingga menjadi guru. Itu saja. Karena sebab itu, mari orang-orang yang sudah ditakdir semacam itu selalu senantiasa ikhlas saja. Lillahi ta'ala. Ya sudah. Semuanya. Barakallah, Masya Allah. Ampun ya. Sudah. Ampun, Langsung aneh apa? Oke. Allahumma salli ala sayyidina habibina syabina wa ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nabil ahwalana wa hasil af'alana wa khalisna min alamin faqri wa kulli wa asimna min al-bala wal waba wa ta'un wa min syurri a'da wa syayatin wa nafsil ammaratu bisu. Allahumma yassir lana al-intiqam. Amin. Amin. ولا يرحمنا ورزقنا خير الدنيا والآخرة. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. آمين. Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب العالمين. Mu'minina amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Disampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Ustadz Alan Maulana yang telah menyampaikan Mau'izatul Hasanah pada kesempatan petang hari ini, dan semoga kita dapat mengambil hikmah intisari pelajaran dari apa-apa yang telah beliau sampaikan, bagaimana kita menjaga adab-adab di saat membaca Al-Quran. Terlebih ini adalah bulan Ramadan, tentunya kita akan lebih sering menjadikan Al-Quran dalam teman kita selama kita terjaga di bulan Ramadan ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan doa tadi berakhir pula acara sore hari ini. Mewakili seluruh keluarga Kamboja yang bertugas, banyak salah silap kata, mohon maaf lahir batin, dan perjumpaan kita langsung kita tutup dengan doa akhir majelis. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah, informasi bahwa untuk Taipei dan sekitarnya sudah memasuki waktu maghrib. Silahkan untuk segera membatalkan puasanya. Kita uluk salam kepada Bapak Ustadz Alan Maulana. Acara akan dilanjutkan. Abah Alan juga mau bersiap-siap untuk buka. Monggo dibuka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka puasa Pak. Matur suwun, barakallah ilmunya.